semuanya, di sini aku Nazan Nurhaliza mau sharing nih terkait gimana sih caranya ngerespon teman kita yang lagi curhat tanpa jadi toxic positivity. Mau tahu? Simak terus videonya ya. Sebelumnya di sini siapa nih yang masih bingung kalau temennya lagi curhat, kita harus respon yang benar kayak gimana sih? Pasti buat teman-teman yang belum terbiasa jadi tempat curhat tuh jadi bingung banget dan cuma bisa merespon semangat ya, udah positif thinking aja. Tapi menurut kalian hal kayak gitu tuh bagus gak sih? Mungkin buat beberapa orang bisa menerima tuh kata-kata positif kayak gitu, tapi ada juga yang masih belum bisa menerima kalimat positif tersebut sebagai sebuah hal yang positif dan memotivasi mereka biar nggak tumbang, malah membuat mereka merasa enggak nyaman. Kata-kata positif yang barusan aku sebutkan merupakan beberapa contoh kalimat dari toxic positivity yang dimana hal tersebut bisa membuat pertemanan kalian tuh kurang enak. Karena dari tadi kita bahas toxic positivity, di sini aku bantu teman-teman yang belum tahu apa sih toxic positivity itu. Nah, jadi yang dimaksud dari toxic positivity secara umum itu ketika seseorang menerapkan pola pikir optimis dan terfokus dengan emosi positif secara berlebihan yang dimana dia menolak serta menganggap remeh emosi yang sebenarnya dirasakan pada saat itu. Nah, jadi mereka itu cenderung memaksakan diri untuk hal yang positif dan enggak mau menerima nih apapun yang mungkin memicu emosi negatif. Nah, misalkan kayak teman kita lagi stres nih, terus curhat nih ke kita dan kita bilang, udah lo gak usah stres, kita ambil hal positifnya aja. Nah, jika seseorang terus-menerus mendorong curhat sama dia itu untuk melihat sisi positifnya aja, itu akan menghambat mereka untuk merasakan emosi yang sebenarnya. Tapi, apakah hal yang kayak gitu salah ya? Kan kita ngasih semangat. Mungkin buat beberapa orang masih bisa menerima hal tersebut dan menjadikannya sebagai lompatan untuk bangkit. Tapi balik lagi, tidak semua orang ya. Nah, toxic positivity ini bisa membawa dampak buruk dalam hal pertemanan nih. Contohnya kita bilang, jangan nyerah, udah jangan dipikirin. Nah, tangkapnya sama lawan bicara kita tuh kayak seolah-olah kita nyuruh mereka untuk melupakan kesedihan mereka dan membuat mereka merasa bahwa kita tuh gak mau nih ikut empati atau ikut ngerasain apa yang lagi mereka rasain. Dan juga kalimat-kalimat seperti itu mah udah biasa, gue waktu itu diparah. Nah, yang kayak gitu bisa buat orang yang cerita sama kita tuh merasa malu atau jadi keras ke diri sendiri. Padahal dia tuh udah nyiapin diri buat cerita ke kamu, tapi respon yang kamu kasih tuh kayak nganggep masalah mereka itu remeh dan sepele. Dan jika kita terus-terusan menerapkan toxic positivity di lingkungan pertemanan, itu akan membuat mereka tuh enggan bercerita lagi karena merasa gak nyaman. Lalu, kenapa masih ada aja ya orang yang melakukan hal itu? Nah, mungkin yang pertama mereka tuh belum paham kalau emosi negatif itu suatu hal yang wajar dan harus diterima. Karena mereka tuh pikirnya gini, bahwa bahagia itu berarti enggak sedih. Padahal emosi negatif itu normal dan emang ada di diri kita. Justru emosi negatif itu harus diterima supaya lebih bahagia dibandingkan ditolak, karena akan memberi pressure terhadap diri kita sendiri. Dan dari toxic positivity itu akibatnya kamu itu akan berusaha yakinin ke orang yang curhat bahwa dia akan bahagia jika nunjukin emosi positifnya dibandingkan emosi negatif. Padahal emosi negatif tidak selamanya buruk. Proses menerima emosi negatif itu merupakan salah satu cara agar kita bisa lebih enak karena udah ngeluarin beban atau perasaan yang bikin kita kepikiran gitu. Jadi kayak lebih long gitu. Lalu bagaimana nih cara yang benar jika kita ingin menanggapi teman yang sedang curhat? Nah, yang pertama itu
dia itu membutuhkan saran atau hanya didengar. Jadi, kalau temanmu curhat, cobalah kebiasaan berbicara saat menanggapinya. Dan stop berkata, lebih baik kamu jalanin aja dulu. Nanti juga permasalahannya pasti langsung dicari. Nah, perkataan yang kayak gitu membuat dia itu makin putus asa. Keuntungannya lagi, kamu jadi lebih mudah memahami apakah dia membutuhkan saran darimu atau justru pengen didengar aja. Yang tanpa kamu sadarin, sikap kayak gitu tuh membuat mereka itu merasa lega. Lalu yang kedua, kalau lagi teman curhat itu, kita harus memahami perasaannya. Karena terkadang kamu itu harus berusaha untuk menyimak alur cerita agar bisa memahami bagaimana perasaannya pada saat itu. Karena nggak perlu ragu lagi untuk bertanya daripada hanya menghakimi atau menjawab sembarangan. Nah, jangan sekali-sekali kamu menyambut teman kalian yang mau curhat tuh pakai kalimat kayak kamu kenapa lagi sih atau ada apa lagi. Nah, hal yang kayak gitu tuh akan membuat suasana hati itu semakin buruk dan merasa tidak nyaman. Dia yang semulanya antusias untuk mencurahkan isi hati pasti akan mengurungkan niatnya. Jadi, kamu dapat mengganti kalimat yang menyudutkan kayak gitu dengan kalimat yang lebih hangat. Misalnya, kalau kamu lagi ada masalah, gak apa-apa kok kamu cerita sama aku pasti dengar dan semoga apa yang aku kasih saran itu bisa ngebantu nenangin kamu. Nah, dengan begitu, perasaan temanmu itu jadi lebih baik bahkan sebelum dia menceritakan kesulitannya tuh sama kamu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah membenarkan perasaan teman kamu. Jadi dengan membenarkan perasaan berarti kamu itu sedang mencoba mendukung temanmu yang lagi curhat. Artinya kamu sedang memahami seperti apa perasaannya pada saat itu. Jadi kita harus coba untuk membayangkan seperti apa kondisinya saat berada di posisinya. Nah, dengan begitu akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti perasaannya. Nah, jangan sampai kamu itu nyalain teman kamu yang lagi sini. Misalnya tuh kayak kamu ngomong, kamu emang pantas kok ngedapetinnya, atau udah wajar juga sih kalau begitu, kamu kan kurang ibadah. Kalimat-kalimatnya kayak gitu tuh bisa membuat teman kamu itu makin down. Nah, jadi kamu bisa memberikan perhatian dengan perkataan yang lebih menenangkan. Kayak, aku tahu kamu lagi kesulitan, tapi setidaknya kamu harus tetap percaya kalau Tuhan itu tidak akan memberikan beban dan masalah kecuali Dia tahu kamu bisa melaluinya. Nah, sekarang kalian udah gak bingung lagi kan gimana cara ngerespon teman kalian lagi curhat dengan baik dan tanpa memicu jadi toxic positivity. Nah, semoga video ini bisa ngebantu teman-teman semuanya ya. See you in the next video. Bye bye. Have a good day.